Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami, peserta Latsar CPNS 2021 Angkatan 17 Kelompok 1. Dengan anggota Najmi Azhara Balela, Syifa Faradina Sari, Adha Aprianto Irawan, dan yang terakhir adalah Muna Molika. Di sini kami akan menjelaskan tentang etika publik, komitmen mutu, serta anti korupsi. Untuk yang pertama, saya akan membahas tentang apa itu etika publik. Apa fungsi etika publik? Etika publik adalah refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah, perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Fungsi etika publik adalah 1. Sebagai ukuran baik atau buruk. 2. Landasan bertindak dalam sebuah kehidupan kolektif yang profesional. 3. Untuk menjalankan visi dan misi. 4. Untuk menjaga citra lembaga. 3 prinsip dasar etika publik yaitu 1. Dimensi kualitas pelayanan publik. 2. Dimensi modalitas. 3. Dimensi tindakan integritas publik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang penerapan etika publik. Yang pertama, memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. Yang kedua, mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi. Yang ketiga, menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. Yang keempat, mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai. Dan yang terakhir adalah mendorong kesetaraan dalam pekerjaan. Selanjutnya ada komitmen mutu. Komitmen berarti janji dan perbuatan individu atau kelompok, sedangkan mutu dapat diartikan sebagai standar, kelayakan, dan ciri atau sifat. Nilai-nilai komitmen mutu terdiri dari efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu. Secara umum, komitmen mutu dapat diterapkan dengan cara berkomitmen kepada kepuasan masyarakat yang dapat dilakukan dengan cara melayani dengan sepenuh hati, cepat, tepat, dan ramah. Menjaga kedisiplinan diri dengan cara selalu tepat waktu, karena disiplin adalah salah satu kunci untuk mencapai pekerjaan yang efektif dan efisien. Kemudian juga bisa dilakukan dengan cara menerima kritik untuk perbaikan pelayanan ke depan. Secara umum, penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan tempat bekerja seseorang untuk keuntungan pribadi atau yang lain. Jenis-jenis korupsi, kerugian uang negara, suap-menyuap dan gratifikasi, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, fraud, konflik kepentingan. Faktor penyebab korupsi dianggap wajar, organisasi, kurang pengawasan, tidak ada keteladanan pemimpin, aturan, dan faktor individu. Dampak korupsi, rendahnya kualitas pelayanan publik, rendahnya kualitas sarana dan prasarana yang dibangun pemerintah, meningkatnya kesenjangan sosial dan kriminal, terancamnya keutuhan bangsa. Contoh-contoh penerapan anti korupsi di instansi kerja yaitu adanya keteladanan baik dari atasan, menerapkan kode etik pegawai untuk mencegah pelanggaran korupsi, dan membangun lingkungan kerja berbudaya anti korupsi. B.J. Habibie atau yang memiliki nama lengkap Baharudin Yusuf Habibie lahir pada tanggal 25 Juni 1936 di Parepare, Sulawesi Selatan. Ia merupakan anak keempat dari 8 bersaudara pasangan Alwi Abdul Jalil Habibie asal Gorontalo dan R.A. Tuti Marini Puspowardoyo yang berasal dari Yogyakarta. B.J. Habibie biasa dikenal cerdas dan ahli dalam dunia dirgantara. Kiprah Baharudin Yusuf Habibie membuat berbagai pihak berdecak kagum. Karya-karya B.J. Habibie mengharumkan nama bangsa di tingkat dunia. Kini semuanya telah diwariskan untuk kita semua. Berikut penjelasannya. B.J. Habibie lama bermukim di Jerman, tempat dirinya menyelesaikan pendidikan tinggi. Kecerdasan dan prestasi Habibie muda yang gemilang terdengar hingga Indonesia. Soeharto yang kala itu menjabat sebagai presiden meminta Habibie untuk kembali ke Indonesia. Habibie pun kembali ke tanah air dan menemui Presiden Soeharto
pada 28 Januari 1974 di Cendana. Saat itu, Soeharto meminta Habibie untuk mempersiapkan Indonesia menuju era tinggal landas. Habibie mengaku sempat menolak permintaan Soeharto karena saat itu ia ingin berkonsentrasi dalam membuat pesawat terbang. Namun, karena keinginannya untuk mengabdi kepada negara, akhirnya pada 1976 Habibie pulang ke Indonesia. Saat Presiden Soeharto memberi Habibie jabatan awal sebagai penasehat teknologi, Presiden dan memimpin Divisi Teknologi Pertamina pada 1978, Habibie diberi jabatan sebagai Menteri Riset dan Teknologi hingga 1998 atau selama 2 dekade. Pada 14 Maret 1998, Habibie digait menjadi Wakil Presiden mendampingi Soeharto. Namun, hal itu tidak berlangsung lama. Setelah 2 bulan, yakni pada Mei 1998, terjadi demonstrasi besar-besaran yang akhirnya melengsarkan masa pemerintahan Soeharto. Mundurnya Soeharto dari jabatan Presiden membuat posisi Habibie naik dari Wakil Presiden menjadi Presiden ketiga Republik Indonesia pada 21 Mei 1998 hingga 20 Oktober 1999. Baharudin Yusuf Habibie dikenal sebagai tokoh reformasi yang mampu melakukan pembaruan dalam waktu singkat di masa jabatannya sebagai Presiden Indonesia. Keberhasilan lain yang dilahirkan pada masa kepemimpinan B.J. Habibie adalah kebijakan kebebasan pers di Indonesia. Berikut etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi yang kita teladani dari tokoh nasional B.J. Habibie adalah berlaku ramah, sopan, murah senyum, dan berperilaku yang baik kepada masyarakat Indonesia. Tegas, profesional dalam bekerja, menjunjung tinggi nilai etika dan integritas, proaktif dalam mengurus dan memenuhi kepentingan masyarakat, tidak menyalahgunakan jabatan dan kewenangan yang dimiliki, bersifat inovatif dalam menciptakan perubahan bagi bangsa Indonesia, memiliki nilai-nilai anti korupsi, yaitu kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.